Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sa'labah menjadi orang kaya. Adalah Sa'labah namanya. Dia selalu berada di saf depan, persis di belakang Rasulullah SAW setiap kali sholat berjamaah, dan tidak pernah bergeser jauh darinya. Hanya saja setiap kali usai salam, Sa'labah langsung berdiri meninggalkan jamaah yang lain lalu pulang ke rumah. Begitu seterusnya setiap kali habis melaksanakan sholat berjamaah. Pada suatu hari ketika sholat berjamaah usai, Sa'labah bangkit hendak meninggalkan masjid. Buru-buru Rasulullah SAW memegang tangannya seraya bertanya, "Apakah kamu tidak suka berdoa bersama kami, wahai Sa'labah?" "Saya senang ya Rasulullah," jawabnya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Tapi kenapa setiap kali sholat usai kamu buru-buru meninggalkan masjid?" Ketika mendapatkan pertanyaan yang dianggapnya sebagai kesempatan untuk curhat, Sa'labah pun menyampaikan alasannya. "Sesungguhnya saya ingin seperti yang lain juga, duduk bersama setelah sholat berjamaah lalu mengamini doa. Tapi kalau saya tidak segera pulang, maka istriku tidak akan bisa cepat melaksanakan sholat. Karena pakaian yang akan digunakan sholat oleh istriku masih melekat di tubuhku. Saya ini orang miskin dan pakaian pun harus bergantian dengan istriku." Mendengar jawaban Sa'labah, Rasulullah SAW lalu menawarkan sebuah doa untuknya. "Sa'labah, kalau aku memintakanmu kepada Allah, kamu minta didoakan apa?" tanya Rasulullah. Kemudian Sa'labah menjawab, "Doakan saya agar menjadi orang kaya ya Rasulullah." Kali ini Rasulullah tidak langsung mendoakan, kan tetapi meminta agar Sa'labah memikirkan tentang permintaannya itu. Setelah 3 hari, Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Sa'labah, "Apakah kamu sudah pikirkan lagi tentang permintaanmu, wahai Sa'labah?" Kemudian Sa'labah menjawab, "Sudah ya Rasulullah, saya minta agar didoakan menjadi orang kaya." Kemudian Rasulullah mendoakan Sa'labah, "Allahumma rzuq Sa'labah," dan kemudian Rasulullah memberinya seekor kambing untuk dipelihara. Singkat cerita, Sa'labah menjadi orang kaya raya dan sibuk dengan hartanya. Ia tidak lagi sholat berjamaah. Ia tidak lagi mendatangi sholat Jumat, dan bahkan ketika diminta untuk membayar zakat pun ia enggan. Sungguh, setiap orang yang beriman akan diuji akan keimanannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, apakah
manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Setelah kita menyimak kisah Sa'labah tersebut, maka kita dapat mengambil pelajaran bahwa sifat kikir berasal dari rasa cinta terhadap harta yang terlalu berlebihan, sehingga efeknya adalah lupa jati diri asalnya. Seseorang yang terlalu mencintai hartanya seringkali lupa kepada siapa yang telah memberi harta tersebut. Kemudian yang kedua, sifat kikir terbukti bisa mengikis kualitas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang awalnya rajin beribadah, seperti Sa'labah yang awalnya mendapat julukan Hamamatul Masjid atau merpati masjid karena saking rajinnya beribadah di masjid, akhirnya terkikis demi sedikit karena terlalu sibuk mengurusi hartanya. Wallahu a'lam.